Kamu siapa? Dari mana saja kamu muncul? Kakak, percayalah padaku. Aku bukan orang jahat. Saat ini ada orang jahat yang mengejarku. Bisakah kamu membantuku? Nak, apakah kamu melihat seorang gadis berambut panjang yang mengenakan baju putih? Ya. Lihat, dia berlari dengan panik ke arah sana. Jangan takut, aku paling hafal jalan-jalan pegunungan di sekitar sini. Ayo cepat ikuti aku. Tempat ini tersembunyi. Mereka pasti tidak akan menemukannya. Mari kita istirahat sebentar. Gadis kecil, tadi itu, mengapa mengejarmu? Masih muda, apa masalah yang kamu alami? Kakak, awalnya aku mau ke kota cari kerja, tapi agen nakal itu menipuku. Mereka mau menjualku ke seorang pria tua pincang berusia 50-an sebagai istri. Aku menolak mati-matian. Jadi mereka mengunciku dengan rantai besi, tidak memberi makan dan minum. Tadi malam, saat mereka mabuk dan tertidur pulas, aku diam-diam membuka rantai dan melarikan diri dalam kegelapan dan berhasil melarikan diri. Di tempat ini aku sama sekali tidak mengenal daerahnya. Aku berlari sepanjang malam tapi tetap tidak bisa keluar dari pegunungan. Kalau hari ini tidak bertemu denganmu, pasti aku akan ditangkap lagi dan menderita. Orang-orang itu benar-benar jahat. Jangan menangis, adik, sekarang sudah aman. Desa pegunungan ini memiliki medan yang rumit. Hanya ada satu jalan keluar dari pegunungan. Orang luar pasti tidak tahu arah dan mudah tersesat. Nanti aku akan mengantarmu keluar sendiri. Terima kasih banyak, kakak. Sungguh sangat terima kasih. Aku punya 2 bungkus makanan kering buatan sendiri. Coba makan dulu untuk mengisi perut. Terima kasih. Kakak, barang bawaan dan uangku disita semua oleh mereka. Sekarang aku tidak punya uang sama sekali. Bisakah kamu meminjamkan 500 yuan? Aku ingin beli tiket pulang. Aku memang punya sedikit uang. Itu tabungan untuk biaya sekolah adikku. Sudahlah, pulang yang paling penting. Uang ini ambil dulu untuk keperluanmu. Kakak, tenang saja. Kebaikan ini akan aku ingat seumur-seumur hidupku. Nanti pasti kubalas berkali-kali lipat. Jangan begitu. Ini cuma hal kecil. Kamu terlalu sopan. Aku antar kamu sampai sini saja. Keluar nanti belok kanan. Itu jalan raya. Di jalan, harus selalu waspada. Di luar rumah, hati-hati terhadap orang lain itu penting. Kakak, liontin giok ini diberikan nenekku sebelum dia meninggal. Disimpan di dekat tubuh bisa menjaga keselamatan. Liontin ini sangat berarti bagiku. Aku titipkan padamu. Nanti kalau aku sudah pulang dan aman, pasti aku kembali soal uang. Jangan dipikirkan. Jagung ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Cepatlah, ambil. Kakak, tolong terima saja. Ini sekadar ungkapan terima kasihku. Apakah sudah ada kabar dari Pak Lin? Aku sudah memeriksanya dengan teliti. Data penduduk di desa itu dulu tidak lengkap. Ditambah lagi dengan pembongkaran dan pembangunan ulang. Warga desa sudah tersebar kemana-mana. Selama bertahun-tahun, kami telah menghubungi semua warga yang bisa kami temukan. Namun tetap tidak menemukan jejak orang baik hati itu. Teruslah mencari. Berapapun lamanya, aku akan menemukannya. Kak, petunjuknya begitu sedikit. Kamu sudah mencarinya selama 10 tahun penuh. Tidak perlu sekeras kepala ini, kan? Dulu dia menyelamatkan nyawaku. Jasa ini harus kubalas. Oh iya, ibu menyuruhku memberitahumu bahwa dia menunggumu di Taman Hati Danau. Suruh kamu ke sana. Urusan apa yang ibu cari padaku? Aku tidak tahu. Sudahlah. Ruosin, kamu sudah datang. Ibu memanggilku ke sini untuk apa? Ruosin, sekarang perusahaanmu sedang. Tapi usiamu juga sudah tidak muda lagi. Aku sudah janjian dengan Zhao Yun. Anaknya tampan dan berakhlak baik. Juga pewaris grup Huasheng. Dia akan datang sebentar lagi. Kalian berdua kenalanlah dengan baik. Bu, aku tahu apa yang harus kulakukan. Jangan repot-repot memikirkannya. Ada urusan di kantor. Aku pulang dulu. Ada pencuri. Mencuri barang di siang bolong. Ada yang bisa bantu aku mengusirnya? Ruosin, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bu, kamu tunggu di sini saja. Aku akan mengejarnya. Berhenti. Ini tasmu. Periksa apakah ada barang yang hilang. Terima kasih banyak, Kak. Tanganmu berdarah. Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk diperiksa. Jangan sampai terinfeksi. Tidak perlu. Hanya luka ringan di kulit. Tidak apa-apa, Kak. Uang ini ambil saja. Sebagai tanda terima kasihku. Benar-benar tidak perlu. Hanya bantuan kecil saja. Aku pergi dulu. Luosin, kamu baik-baik saja? Bu, aku baik-baik saja. Seorang kakak membantu kami mengambil kembali tasnya. Dia baru pergi. Anak muda ini berani menolong orang. Orangnya benar-benar baik. Iya, Bu, ayo kita pergi. Luosin, bukankah ini liontinmu? Milikku ada di dalam tas. Ya, benar dia. Aku akhirnya menemukannya. Kamu pulang dulu ya, Kak, kamu sudah pulang. Kenapa tanganmu terluka? Tidak apa-apa, hanya lecet kecil. Apa yang kamu sembunyikan di tanganmu? Tidak ada apa-apa. Nak, kamu diterima di universitas ternama. Orang tua kita di surga pasti sangat bangga. Kenapa kabar baik sebesar ini malah disembunyikan? Kak, aku nggak mau kuliah di universitas itu. Kamu ngomong apa sih? Setelah susah payah lolos, gimana bisa nggak kuliah? Biaya kuliahnya terlalu mahal. Kondisi keluarga kita nggak mampu membayarnya. Selama ini, demi melunasi utang pengobatan ayah dan membiayai sekolahku, kamu setiap hari bekerja di proyek konstruksi.
mengangkat batu bata dan besi beton. Punggungmu sakit terus. Sakit punggung bertahun-tahun, tapi engkau tak mau beli obat atau berobat. Tubuhmu sudah hancur karena terlalu dipaksakan. Aku tak mau melihatmu menderita seperti ini lagi. Aku sudah dewasa. Bisa pergi ke Jincha mencari kerja untuk membantumu. Nah, ingatlah. Pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar bagi keluarga miskin seperti kita. Aku bekerja mati-matian, agar kau tak mengikuti jejakku dan menderita karena tak berpendidikan. Soal biaya kuliah, jangan khawatir. Kakak pasti akan mencari cara untuk mengumpulkannya. Tenang saja di rumah dan tunggu. Aku bilang, Xiao itu kakak. Kapan kamu bayar sewa? Sudah 3 bulan menunggak. Kakak, tolong beri waktu beberapa hari lagi. Gaji dari proyek konstruksi aku sebentar lagi cair. Begitu uangnya masuk, aku langsung bayar sewa. Hah, memberi waktu apa? Kamu belum tahu, kan? Proyek tempat kamu kerja itu ada masalah. Tadi malam mandornya kabur bawa uangnya. Para pekerja sekarang lagi menangis dan ribut di lokasi proyek. Apa kabur? Dia masih utang gaji aku 3 bulan. Lalu bagaimana dengan uang sekolah Xiao? Sudahlah, sudahlah. Aku malas urus masalah rumah tanggamu. Aku bukan lembaga amal. Aku kasih kamu 3 hari lagi. Kalau masih belum bayar sewa, bawa barang-barang rongsokanmu itu dan cepat pergi dari sini. Nyonya pemilik rumah, tolong bantu kami. Uang sewa yang dia utang, aku bayar untukmu. Ini 20.000. Cukup untuk menutupi sewa, kan? Cukup, lebih dari cukup. 20.000 bisa membuat tinggal selama 3 tahun. Xiao, tahu, kalian tinggal saja dengan tenang. Aduh, anak bodoh. Dari mana kamu dapat keberuntungan bodoh ini? Nona, terima kasih banyak. Tadi, ngomong-ngomong, kenapa kamu bisa sampai ke rumahku? Kakak, kamu kehilangan barang. Jadi aku mengantarkannya. Terima kasih banyak. Liontin giok ini sangat penting bagiku. Dan uang 20.000 ini, aku pasti akan segera mengembalikannya. Uang itu tidak perlu dikembalikan. Kakak, lihat aku baik-baik. Benar-benar tidak bisa. Bukankah kita baru saja bertemu sekali di taman? 10 tahun yang lalu, di jalan setapak di pegunungan. Kamu menyelamatkan aku yang diculik oleh sindikat perdagangan manusia dan sudah tidak punya harapan lagi. Kamu bahkan memberikan uang tabungan untuk biaya sekolah adikku sebesar 500 yuan, agar aku bisa membeli tiket pulang. Liontin giok ini adalah yang aku titipkan padamu saat itu. Ternyata kamu, setelah bertahun-tahun berlalu, kamu berubah begitu banyak. Aku benar-benar tidak mengenalimu. Kak, kamu akhirnya ingat. Jika saat itu kamu membantuku, aku tidak akan bisa melarikan diri. Apalagi memiliki kehidupan seperti sekarang. Siapapun yang melihat situasi seperti itu pasti akan membantu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Kamu tetap baik hati dan bertanggung jawab seperti dulu. Setelah kembali saat itu, aku pernah mencarimu. Tapi tempat itu sudah dibongkar dan tidak ada kabar tentangmu. Tidak disangka, kamu masih mengingat kejadian kecil saat itu. Selama bertahun-tahun, aku membesarkan adikku di kota tanpa pendidikan yang memadai. Hanya bisa bekerja kasar untuk mencari uang, sambil melunasi utang keluarga dan membiayai pendidikannya. Selama ini pasti kamu sangat lelah, kan? Tidak apa-apa, hidup ini kan bisa dijalani dengan apa adanya. Kebaikan sekecil apapun harus dibalas dengan kebaikan yang besar. Aku sudah bilang akan membalasnya 100 kali lipat. Kakak, di kartu ini ada 1 juta. Kamu harus menerimanya. Tidak. Adik, uang sebanyak ini aku tidak bisa menerimanya. Dulu aku membantumu bukan karena mengharapkan balasan seperti ini. Lagi pula, kamu baru saja membayarkan sewa rumahku. Kakak, jangan tolak lagi. Aku tadi dengar semuanya. Gajimu dibawa kabur oleh kontraktor proyek. Adikmu diterima di universitas ternama dan butuh biaya kuliah. Nanti-nanti juga butuh uang di mana-mana. Walaupun tidak memikirkan dirimu sendiri, pikirkanlah masa depan adikmu. Terimalah saja.